Baik, salam teman-teman. Sedikit pengantar untuk diskusi kita besok. Jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang wacana seputar otentisitas atau tradisi. Ini juga berkaitan dengan dengan persoalan eksotisme, dengan komodifikasi, juga dengan bisa berkaitan dengan nativisme. Nah, kenapa persoalan otentisitas atau pembicaraan seputar tradisi, seputar mana budaya yang otentis untuk suatu masyarakat itu menjadi penting dalam konteks pasca kolonial, sering muncul berkaitan dengan budaya terjajah. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini. Nah, jadi ya saya rasa kita mungkin semua familiar sebenarnya dengan wacana-wacana seputar itu, pembicaraan semacam itu, yaitu sering muncul pertanyaan sejatinya atau aslinya sebenarnya seperti apa ya budaya terjajah itu tanpa pengaruh barat yang datang lewat kolonialisme. Nah, itu pertanyaan semacam itu datang baik dari penjajah maupun dari terjajah sendiri. Jadi yang saya maksudkan di sini dengan wacana otentisitas itu pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Nah, yang ingin kita lakukan di sini itu bukan menjawab pertanyaan itu. Jadi bukan kemudian mencari yang otentis seperti apa ya, budaya terjajah di tempat tertentu itu seperti apa ya sebelum penjajah Eropa datang, atau adakah budaya otentis itu? Nah, itu bukan itu yang ingin dilakukan. Jadi bukan mencari otentisitas, mendefinisikan yang mana sih otentis, bukan itu, entah itu bisa dijawab, saya kurang tahu. Atau entah pertanyaan itu sebenarnya relevan atau tidak jadi yang jelas bukan pertanyaan itu yang ingin kita jawab, tapi kita ingin berefleksi tentang kenapa sebenarnya pertanyaan itu seperti itu muncul. Mengapa muncul pertanyaan tentang mana tradisi dan mana yang modern, kemudian tradisi yang paling asli itu seperti apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan, ini asli lokal atau sudah terkontaminasi budaya barat atau modern. Nah, kenapa itu muncul? Dan sebenarnya ini pembicaraan tentang apa ya? Nah, munculnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu jelas punya kaitan dengan wacana kolonial yang bentuk-bentuknya sudah kita bicarakan. Di wacana kolonial antara lain tentu selalu menghadirkan oposisi biner antara penjajah terjajah yang primitif atau yang tradisional dengan yang modern. Jadi otomatis persoalan dari tradisi itu hadir dalam atau bagian dari wacana kolonial. Mendefinisikan penjajah sebagai modern dan terjajah sebagai tradisional. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan orientalisme. Orientalisme itu kan usaha dari pihak penjajah, penelitinya, pejalannya, pejabat kolonialnya, dan sebagainya untuk mencatat, mendokumentasikan segala sesuatu tentang
budaya terjajah. Dan di situ sering sekali ada usaha untuk mendokumentasikan budaya yang asli. Di antropologi misalnya di masa lalu selalu itu tujuannya. Sengaja ya, antropolog datang ke tempat-tempat yang terpencil, bukan ke kota misalnya, karena ingin mencari aslinya seperti apa ya tanpa pengaruh kolonial. Jadi ada sesuatu yang diimajikan sebagai semacam timeless tradition, jadi tradisi yang seakan-akan tidak mengenal waktu, yang ketika kita melihatnya saat ini, kita seakan-akan tahu, oh ya 100 tahun yang lalu juga sudah seperti itu, gitu kan. Seterusnya begitu, gitu kan. Tradisi itu sesuatu yang seakan-akan statis, gitu kan. Nah, ini juga kita lihat ketika membahas orientalisme, bahwa salah satu stereotipe tentang Orient adalah Orient seakan-akan dibayangkan statis, gitu, tidak bergerak. Yang bergerak, yang selalu berubah itu adalah yang modern, yaitu Eropa, gitu kan. Jadi ada imaji semacam itu, gitu kan. Kita harus mengingat ini kita ngomong imaji ya, bukan ngomong kenyataan. Jadi bagaimana wacananya, gitu kan. Imajinasinya tentang perbedaan antara tradisi dan modernitas, antara timur dan barat. Nah, kemudian juga kaitan lain dengan wacana kolonial. Wacana kolonial ini kan dalam berbagai bentuknya memiliki fungsi untuk melegitimasi penjajahan. Nah, jadi ada dalam sebagai bagian dari legitimasi penjajah butuh terus-menerus menegaskan perbedaan antara budayanya dan budaya terjajah. Jadi harus selalu ada jaraknya, gitu kan. Tidak sama, karena kalau sama tentu segala klaim superioritas yang menjadi legitimasi kolonialisme itu akan hilang, gitu kan. Nah, jadi ada kebutuhan itu ya untuk terus-menerus menunjukkan lagi bahwa budaya terjajah ini memang primitif, inferior, tapi sekaligus juga budaya terjajah ini sering dikagumi juga, dalam arti juga dibanggakan ya, gitu kan, sebagai sesuatu yang menjadi milik si penjajah Eropa ini dan kemudian bisa dipamerkan keluar, gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang eksotis, yang menarik juga, gitu kan. Tapi ya memang tadi ya primitif, sederhana, gitu, tradisional. Jadi ya segala pembicaraan tentang tradisi tentu ada kaitannya dengan wacana kolonial ini. Nah, di samping itu, gitu kan, pembicaraan tentang tradisi, tentang otentisitas tadi itu juga seringkali terjadi dalam konteks komodifikasi. Nah, jadi manusia di negara terjajah kan bersama dengan kolonialisme kemudian memasuki ekonomi kapitalis, gitu kan. Itu sudah kita ketahui, gitu, sudah banyak kita bahas, gitu kan. Nah, namun itu terjadi bukan hanya dalam arti bahwa misalnya manusia-manusia terjajah ini kemudian diajari bekerja dengan teknologi modern, dipekerjakan di kebun-kebun, di pabrik-pabrik dan sebagainya, gitu. Bukan hanya itu, gitu kan, tapi juga terjajah ini, manusia terjajah ini kemudian memasuki ekonomi kapitalis dengan menjual jasa atau produk yang justru diberi label tradisi, gitu kan. Itu terjadi ya paling mudah kita amati tentu di sektor pariwisata.
Pariwisata itu kan selalu menjual sesuatu dengan label ini tradisional, gitu kan. Ini lokal, ini otentis, gitu kan. Kata otentis juga sering sekali muncul secara eksplisit, gitu kan. Dalam iklan pariwisata misalnya alami, gitu kan. Suasana otentis Bali atau Jawa misalnya. Itu menjadi bagian dari sebuah kelebihan, gitu kan, sebuah komoditas yang kemudian dijual, gitu kan. Nah, jadi di situ yang masuk ke menjadi komoditas, masuk ke ekonomi kapitalis modern, itu justru sesuatu yang dilabeli sebagai tradisi, gitu kan. Nah, di situ dalam konteks itu seberapa otentisnya sesuatu yang ditawarkan, gitu kan. Misalnya sebuah kerajinan, sebuah karya tari, gitu kan, suasana tertentu, gitu kan, untuk pariwisata misalnya, itu sering sekali dibahas di situ, gitu kan. Dan apa yang otentis, semakin otentis dianggap sebagai semakin bernilai, termasuk tentu nilai ekonomis juga. Nah, jadi ya otentisitas di sini juga ada kaitannya dengan komodifikasi, kan? Sesuatu yang dianggap asli, otentis, kan? Itu bisa dijual dengan jauh lebih mahal. Nah, kondisi itu melahirkan praktek yang penuh ambivalensi, penuh pertentangan di dalam dirinya. Di orang terjajah ini memproduksi barang dan jasa yang labelnya tradisi, tapi sebagai bagian dari ekonomi modern. Nah, dengan demikian otomatis tentu saja produk yang ditawarkan ini, gitu kan, itu akan disesuaikan dengan keinginan konsumen, sesuai dengan logika kapitalisme, gitu kan. Nah, tapi itu dilakukan sambil mempertahankan citra bahwa ini pramodern, gitu kan. Jadi kesan otentis atau sesuatu yang asli, tidak berubah, statis, timeless tradition tadi, gitu kan. Nah, itu dipertahankan, gitu kan. Termasuk kesan bahwa ini tidak komersial, gitu kan. Nah, jadi tentu saja ini penuh pertentangan, menawarkan sesuatu sebagai sebuah komoditas sambil menekankan betapa ini tidak komersial, gitu kan. Ini tradisi kami, gitu kan. Dan semakin itu bisa dipertahankan, biasanya bisa semakin mahal. Misalnya sering sekali kita bisa mendengar turis mengeluh karena kalau mereka datang ke suatu tempat lalu merasa tempat itu terlalu dipenuhi turis, gitu kan, terlalu turistik, gitu kan. Jadi ya di satu sisi turis memang membeli komoditas itu, gitu kan. Nah, mereka memang ingin ada layanan untuk mereka, pariwisata, gitu kan, sebagai turis, tapi di sisi lain harus ada kesan bahwa ini asli, ini seperti apa adanya, sesuai dengan cara hidup orang yang ingin ditonton di situ, gitu kan. Jadi pertentangan itu sangat sering terjadi. Nah, dalam sebuah artikel dari Marvin Kohodas yang saya rasa sudah kalian baca juga, artikel ini mengambil contoh anyaman keranjang di Amerika, Native American, gitu. Tapi tentu itu sekedar contoh. Persoalan yang dibahas itu bisa diamati di banyak tempat, saya rasa tentu termasuk di Indonesia. Nah, di situ Kohodas dengan cukup menarik, saya rasa, membahas kompleksitas wacana otentisitas yang dalam kasus yang dia bahas muncul di kalangan
kolektor, peneliti, pengelola museum yang membeli keranjang-keranjang yang diproduksi oleh orang Native American di Amerika Serikat. Nah, di situ muncul wacana yang rumit seputar otentisitas. Gitu. Jadi ya yang apa ya yang didefinisikan sebagai otentis? Cirinya apa ya? Produksi keranjang anyam yang dianggap otentis gitu kan. Nah, itu pertama ya produksi yang otentis, tradisional itu manual gitu kan. Dan cukup sederhana cara produksinya gitu. Jadi tidak menggunakan alat-alat yang cukup rumit gitu kan. Nah, kemudian tanpa inovasi gitu kan. Nah, jadi ada anggapan bahwa yang melakukan inovasi terus-menerus adalah orang modern atau orang Eropa gitu kan. Dalam tradisi konon tidak ada inovasi gitu kan. Jadi sekedar melanjutkan kebiasaan yang sudah ada gitu kan. Sekedar melestarikan katakanlah, tapi tidak mengubah apa-apa gitu kan. Tidak menciptakan gitu kan. Nah, sehingga ini memunculkan kondisi yang unik ya, di mana inovasi justru dilihat sebagai sesuatu yang kurang baik karena dianggap tidak otentis. Jadi kalau ada penganyam yang melakukan inovasi secara eksplisit, itu dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi nilai gitu. Jadi ada konsep individuasi di mana ya bisa saja seorang penganyam punya gaya yang sedikit pribadi, tapi tidak sampai ke inovasi gitu kan. Jadi ya sampai dibahas secara mendetail seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang dianggap tradisi atau otentis gitu kan, pribumi itu juga adalah bahwa satu tradisi ini, misalnya di sini Anyaman, dianggap mewakili etnis tertentu, jadi mewakili kelompok, bukan mewakili individu gitu kan. Jadi ya selalu dibahas dengan ini Anyaman khas etnis ini gitu kan. Bukan ini karya si A gitu kan. Jadi bukan sebagai karya pribadi, authorship seperti dalam seni barat misalnya, tapi sesuatu yang milik kelompok. Nah, kemudian juga seringkali ada tuntutan agar ini barang yang dikoleksi ini itu sesuatu yang punya fungsi praktis. Jadi yang otentis itu dianggap sebagai ya yang memang mereka gunakan sehari-hari gitu kan. Jadi sesuatu yang punya fungsi praktis dalam keseharian, misalnya di rumah tangga gitu kan, atau punya fungsi ritual. Jadi diproduksi bukan sebagai komoditas, tapi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi itu yang dianggap sebagai otentis. Jadi ada wacana yang ya cukup rumit tadi, cukup kompleks antara tadi kolektor, pengelola museum, peneliti yang menulis tentang tradisi Anyaman ini, gitu kan, yang mencoba untuk mendefinisikan, memilah-milah, gitu kan, mana yang otentis, gitu kan, dan mana yang ini sudah terkontaminasi, misalnya menggunakan motif-motif yang baru yang ditiru dari orang Eropa dan sebagainya, gitu kan. Jadi diusahakan untuk memilah itu, mencari yang otentis, gitu kan. Nah, itu wacananya. Nah, realitasnya sebenarnya sering sangat berbeda daripada itu, gitu kan. Yaitu produksinya, gitu kan,
seringkali sebenarnya profesional gitu kan, oleh seniman yang memang punya gaya pribadi gitu kan. Jadi inovasi itu ada gitu kan. Jadi modifikasi dengan membuat modifikasi yang ya memang cukup inovatif gitu kan. Dan memang dibuat khusus untuk dijual. Di misalnya dalam salah satu contoh yang diambil Kohodas dalam artikelnya ini, jadi ada keranjang-keranjang tertentu yang diproduksi gitu kan, dengan cara yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi praktis gitu kan. Jadi misalnya keranjang yang tadinya dalam kebiasaan masyarakat itu ada memang keranjang gitu kan, besar untuk menaruh sesuatu gitu kan. Nah ini dikecilkan, kemudian diberi hiasan-hiasan baru gitu kan. Dan termasuk hiasan misalnya di bagian dalam gitu kan, sehingga sebenarnya ini tidak layak untuk atau tidak bisa dipakai untuk menaruh sesuatu gitu kan. Dan ya memang murni untuk hiasan gitu kan. Nah tapi si seniman ini cukup pandai untuk membuat karya yang tetap tampak tradisional gitu kan. Jadi tidak menampakkan secara eksplisit inovasinya itu gitu kan. Tapi membuatnya terkesan bergaya-gaya tradisional dalam tanda kutip, sesuai juga dengan kehendak kolektornya gitu. Jadi ya ada proses semacam itu di mana realitasnya tidak sesuai dengan konsep otentisitas tadi, tapi kemudian itu sering sekali ditutupi, dan bahkan itu tidak jarang terjadi sangat sengaja. Jadi misalnya contoh-contoh yang diberikan Kohodas dalam museum gitu kan, di mana sebetulnya dari dokumentasi museum, bagaimana museum memperoleh sebuah keranjang misalnya, diketahui bahwa ini sebenarnya produk yang dilakukan dengan dibuat dengan cara inovatif gitu kan. Diubah desainnya sesuai dengan selera senimannya sendiri gitu kan. Dengan kondisi produksi yang juga tidak selalu sepenuhnya tradisional tadi gitu, tidak manual, tapi ya sudah sangat profesional gitu. Nah itu dihilangkan gitu kan, dan kemudian label yang diberikan misalnya pada barang itu gitu kan, ketika dipamerkan adalah sekedar sebagai contoh keranjang etnis A gitu kan, kekhasannya begini-begini gitu kan. Jadi dicitrakan ulang sesuai dengan konsep otentisitas yang sudah ada dan diyakini oleh para peneliti dan pengelola museum. Nah, jadi ya kita melihat di situ betapa rumitnya ya konsep otentisitas yang muncul di antara penjajah terutama, dan betapa itu memang memiliki fungsi untuk terus-menerus menegaskan perbedaan antara penjajah dan terjajah, baik juga dalam konteks mengkomodifikasi, tapi sekaligus juga melabeli sebagai inferior. Nah, tapi yang berkepentingan atas berbicara tentang otentisitas ini bukan hanya penjajah, tapi juga terjajah sendiri. Jadi sering sekali juga konsep ini gitu kan, wacana ini muncul dalam berbagai situasi gitu kan, dimunculkan oleh orang terjajah sendiri.
Nah, pertama tentu dalam contoh tadi ya sesuai dengan contoh tadi, misalnya dalam konteks memproduksi kerajinan untuk kolektor, gitu kan, untuk museum, ataupun dalam konteks pariwisata, gitu kan. Wacana seputar tradisi dan otentisitas ini tentu berkaitan dengan pencarian nafkah. Nah, jadi ya bagi yang bekerja dalam sektor pariwisata atau dalam produksi karya seni atau kerajinan yang dianggap tradisional semacam itu, gitu kan. Otentisitas ini menjadi nilai tambah yang dijualnya, gitu kan. Sehingga tentu saja ada kepentingan untuk mempertahankan wacana tersebut, dan untuk selalu mencitrakan apa yang diproduksi sebagai otentis, gitu. Nah, kemudian juga lebih jauh, gitu, persoalan otentisitas, persoalan tradisi, budaya yang asli, gitu, yang lokal, murni lokal, itu sering sekali hadir, gitu kan, muncul dalam konteks pembahasan tentang atau konstruksi imaji diri, gitu kan, dalam situasi pasca kolonial, gitu kan. Di mana unsur-unsur budaya lokal tertentu itu dirayakan, dibanggakan sebagai identitas yang asli, gitu kan, yang otentis, gitu kan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan alienasi yang terjadi dalam situasi kolonial, di mana orang tiba-tiba, gitu kan, berada dalam situasi budaya yang sangat berbeda, berhadapan dengan modernitas yang dibawa oleh penjajah, gitu kan. Nah, dalam kondisi tersebut sering sekali yang kemudian muncul, misalnya dalam proses perjuangan anti kolonial maupun dalam proses dekolonisasi dan setelahnya, gitu, adalah usaha untuk mencari kembali identitas diri, dan kemudian perayaan terhadap unsur budaya lokal tertentu. Nah, di situ juga sering sekali muncul pembahasan seputar keaslian itu, gitu kan, keotentisitas itu, gitu kan. Jadi ya mana budaya lokal yang asli, gitu kan, yang belum tersentuh oleh pengaruh kolonial, gitu kan. Nah, itu yang kemudian sering sekali diangkat dan dirayakan, gitu kan. Nah, ini bisa mengarah pada nativisme, gitu kan. Yang disebut sebagai nativisme itu adalah usaha untuk kembali pada sesuatu yang dianggap native, yang dianggap asli, pribumi, gitu. Itu sering terjadi dalam konteks pasca kolonial, gitu. Di mana kemudian misalnya dalam konstruksi identitas nasional, gitu, ada unsur-unsur tertentu yang dikonstruksi sebagai ini budaya kita, gitu kan. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, gitu kan, dan itu dipandang sebagai sesuatu yang asli, gitu kan, sebelum penjajah datang, gitu kan. Nah, nativisme ini oleh kajian pasca kolonial, oleh banyak pemikirnya dipandang dengan relatif kritis, gitu kan, karena konstruksi kesan otentis, kesan asli, gitu, ini sering mengandung risiko tertentu, gitu kan. Misalnya merayakan budaya tertentu dalam sebuah negara pasca kolonial dengan
justru meminggirkan minoritas atau mencitrakan budaya yang konon otentis ini sebagai sangat maskulin gitu. Jadi ini dipandang sebagai sesuatu yang dalam kajian pasca kolonial ya dipandang sebagai sesuatu yang perlu dilihat dengan hati-hati. Nah, jadi bagaimana ya kita sebaiknya menyikapi wacana seputar otentisitas ini? Kalau orang mencari sesuatu yang otentis, berpikir tentang ini terkontaminasi barat atau tidak, gitu kan? Sejatinya, aslinya, otentisnya kita, misalnya orang Jawa, orang Indonesia, gitu kan? Itu siapa, gitu kan? Nah, bagaimana kita mesti menyikapi itu, gitu kan? Nah, pertama kita perlu mengingat bahwa budaya selalu bersifat cair, hibrid, terus-menerus berubah. Jadi kalau ada imaji tadi tentang sebuah timeless tradition, gitu kan, sebuah tradisi yang demikian adanya dan terus-menerus berlanjut, gitu kan, tanpa perubahan yang signifikan untuk waktu yang lama. Nah, itu adalah fiksi, gitu kan. Nah, fiksi yang justru datang juga lewat para orientalis barat, gitu. Jadi ya budaya memang selalu terus-menerus berubah. Jadi kalau ada usaha untuk mencari satu bentuk budaya yang kemudian didefinisikan sebagai asli, otentis, tradisi yang benar, gitu kan, dari suatu kelompok, gitu kan. Nah ini kita perlu mengingat bahwa ini bermasalah di sana. Gitu kan. Hibriditasnya itu berarti disangkal di situ. Nah, kemudian kita perlu mengingat bahwa pembicaraan seputar otentisitas ini selalu berangkat dari kepentingan tertentu dan seperti yang sudah kita lihat sering berakar pada wacana kolonial. Jadi yang perlu kita tanyakan kalau kita mengamati wacana semacam itu bukan mana sebetulnya yang otentis ya, gitu kan. Tapi dalam konteks yang kita amati ini, apa sih yang dimaksudkan saat orang berbicara tentang otentisitas? Kepentingannya apa? Ini sebetulnya tentang apa sih? Apa yang dipertarungkan di situ. Nah, di antara hal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan itu adalah siapa yang sedang mendefinisikan otentisitas, penjajah atau terjajah. Jadi ya persoalan agency perlu masuk juga ke dalam pembicaraan kita. Apakah penjajah atau misalnya di masa kini gitu ya orang barat tertentu, orang yang berada di otoritas tertentu, misalnya dalam acara kesenian gitu kan, dalam museum dan sebagainya gitu kan. Itu yang apakah orang seperti itu yang mendefinisikan gitu kan, apa yang dipahami sebagai otentis gitu kan. Atau ada definisi itu datang dari terjajah sendiri dan dalam situasi apa tentu saja. Bukan berarti bahwa yang datang dari terjajah itu tidak bermasalah, sedangkan yang dari penjajah selalu bermasalah, gitu kan, lebih rumit daripada itu. Tapi aspek ini, gitu kan, siapa yang mendefinisikan, gitu kan, atau siapa yang berada di posisi untuk boleh mendefinisikan itu
perlu diperhatikan juga dalam wacana ini. Baik, ini saja dari saya sebagai pengantar. Terima kasih dan sampai ketemu besok.